Ya, jumpa lagi dengan saya di sesi ngopi, ngobrol pintar bareng Bu Nunu. Sebelum saya masuk ke topik yang akan menjadi pembahasan kita hari ini terkait dengan transformasi pendidikan profesi guru, ini informasi yang sangat penting buat guru-guru yang ada di satuan-satuan pendidikan yang belum tersertifikasi, yang menunggu kesempatan dipanggil untuk sertif maupun bagi lulusan S1 D4 yang ingin jadi guru. Inilah kesempatannya kita bisa berdialog, ngobrol. Nanti bersama saya akan hadir loh Mas Direktur PPG yang luar biasa, masih muda tapi begitu sangat luar biasa. Nanti akan datang menemani saya. Saat ini belum ada. Masih dalam perjalanan, sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Nah, dari Pak Muhammad Agus Salim pertanyaannya adalah kenapa PGSD hanya guru kelas SD? Tidak bisa lintas jenjang. Yang PAUD kok bisa ya jadi guru kelas SD? Pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya tentu sebenarnya sejak tahun 2022 kami juga sudah membuka pendaftaran untuk PPG, program PPG Prajabatan. Linearitas untuk bidang studi guru kelas SD memang spesifik hanya dapat dipilih oleh S1 PGSD atau PGMI. Namun dengan jumlah kekosongan guru kelas SD sangat besar. Jadi sebenarnya itu kalau sekarang guru PAUD itu bisa mengajar SD, lalu guru-guru mata pelajaran yang linear untuk ngajar SD itu boleh daftar di SD. Itu sebenarnya karena ada kekosongan yang luar biasa besar pada guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman lulusan S1 PGSD bukan yang kami buka itu mengambil porsinya S1 PGSD, tetapi memang jika semua S1 PGSD daftar itu masih kosong. Sehingga karena kekosongan yang demikian besar, maka belum dapat dipenuhi oleh lulusan PGSD atau PGMI. Sehingga sejumlah prodi S1 kependidikan dapat dilinearkan dengan bidang studi guru kelas SD. Ini bukan cuma ngawur ya linearitas ini. Karena kalau Bapak Ibu tahu, bagi sertifikasi mata pelajaran yang diajarkan di SD, itu kalau dia pada saat mencari pekerjaan ya, kalau sudah punya sertifikasi, dia sudah linear. Aturannya sudah ada, mereka linear untuk mengajar di SD. Oleh karena itu, sekaligus agar mereka belajar pedagogi guru SD, maka S1 yang mata pelajarannya ada tersedia di SD, sementara ini linear untuk SD. Sampai kapan ya? Sampai supply demand ini terpenuhi gitu ya. Kebijakan yang terbaru adalah kegawat daruratan guru SD dapat kita atasi dengan linearitas yang sudah kita sempurnakan saat ini. Contohnya apa ya? Pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan juga PG PAUD itu linear dengan SD. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan Bu Kiran adalah bagaimana dengan saya? Lulus PPG tapi jam sekolah induk sudah penuh. Ya, Bu Kirana, jika jam mengajar sekolah di sekolah induk sudah penuh, walaupun memang mempunyai sertifikat pendidik, maka tunjangan profesi akan cair jika memenuhi persyaratan beban mengajar per minggu. Tentu kami saat ini kan sedang melakukan redistribusi guru. Harapannya adalah mereka-mereka guru-guru yang jumlah jamnya itu tidak terpenuhi akan kami redistribusi, maka harapannya semua guru bisa terpenuhi beban jam mengajar per minggu, sehingga setelah mendapatkan sertifikat PPG, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Ada pertanyaan lagi nih. Masa depan PPG Praja khususnya yang baru masuk 2024, setelah lulus akan seperti apa mekanismenya? Jadi kalau bagi prajabatan PPG yang setelah lulus akan memperoleh sertif, akan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengikuti dan lulus seleksi ASN P3K guru. Masa yang akan datang, lulusan S1 D4 yang linear bisa langsung mendaftar ya menjadi ASN tanpa ASN. Kalau sekarang kan kenapa kami sudah capek-capek kuliah S1 D4 kependidikan tidak bisa ngelamar ASN P3K. Kami sedang merancang program di mana nanti lulusan S1 D4 bisa langsung daftar menjadi ASN. Kemudian setelah mendapatkan penempatan, maka nanti akan menempuh pendidikan PPG setelah mendapatkan penempatan. Jadi ini kita sedang terus sempurnakan program ini. Sepertinya Mas Direktur sudah hadir nih. Ayo Mas Dir bisa bergabung dengan saya di sini. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Dede
Ibu Tri Utami ini ya. Pertanyaannya, bagi yang belum lulus administrasi, apakah masih ada harapan Bu untuk ikut PPK Jaljab? Nah, ini tadi sebenarnya sudah kami jawab ya Iya, Mas ya. betul. Bagi yang belum lulus administrasi tahun ini, silakan ikuti kembali seleksi administrasi juga tahun ini. Kalau selama ini kan kami sudah ada nih yang lulus administrasi. Dan pantau jadwalnya di laman PPG. Sebenarnya tuh syarat administrasinya ringan banget ya Mas ya. Ya, Apa saja sih Mas? ini sebetulnya di administrasi itu yang penting dilakukan hanyalah melihat linearitas Bu Tijen. Itu Jadi apalagi sih? yang di, ah, ah, Linearitas, misalnya kalau dia sejarah linearitas, apalagi kalau dia ini memang yang membutuhkan banyak durasi waktu selama ini pengurusan SKCK itu Bu nah Tijen. cuma satu nih yang paling berat ngurus SKCK, yang lainnya tuh nggak ada. Kalau dulu ada harus punya NUPTK, sekarang nggak kan? Tidak Bu. Nah, yang penting harus ada di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami membuat seringan mungkin seleksi administrasi. Yang penting Bapak Ibu aktif di Dapodik hingga tahun ajaran 2023. Gitu. Ini ada lagi pertanyaan dari FF Friska. Ibu Friska ya, bagaimana cara tahu dapat panggilan PPG Jaljab? Cara tahunya dari mana ya Bu Dirjen? Nanti untuk pemanggilan sasaran peserta PPG Jaljab akan disampaikan melalui laman PPG atau akun SIM PKB masing-masing. Jadi jangan ini ya, ngintip-ngintip terus ya laman itu daripada scrolling-scrolling medsos ya. Mending Bapak Ibu ngintip-ngintip akun SIM PKB-nya dan juga laman-laman resmi dari Kemendikbud. Itu toh Mas. Ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari Nurika Yulia 123. Dari Klaten, Jawa Tengah. Hei, halo, apa kabar Klaten? Tetangga saya dari Karanganyar. Bu bertanya, ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel. Jika kepanggil PPG bahasa Inggris tidak ya? Jadi pertanyaannya ijazahnya S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel. Sudah PPG Prajab SD. Nanti bisa kepanggil Prajab PPG bahasa Inggris tidak, Mas? Saya ini Bu Dian, karena sudah memiliki sertifikasi melalui PPG Prajabatan SD, lebih baik mulai berkarir sebagai guru gitu sesuai dengan Sertifikasinya sertifikatnya ya. ya. Kalau Dan dia ngajar bahasa Inggris dapat sertifikasi enggak? Kalau sertifikasinya PPG bisa tinggi. dalam regulasi yang ini yang akan kita keluarkan Tapi bisa Bu harus Dian. ambil PPG lagi ya? G ya. Oh gitu. Namun ini Bu Dian untuk pengetahuan para pelamar nanti Mm-mm. bahwa proporsi kebutuhan guru SD di nasional ini dibandingkan dengan SMP, SMA, SMK Mm-mm. itu mencapai hampir 50%. Oh gitu. Jadi pendidikan kita secara nasional itu banyak membutuhkan guru SD. Dari total Mm-mm. 3 juta guru, 50%-nya sekitar 1.500.000 sekian itu merupakan guru SD. Dan bagi teman-teman membimbing anak yang baru tumbuh kembang Bu Jejen itu Ya. sangat kami pentingkan sekali untuk Mm-mm. di beberapa tahun ke depan. Ya, terima kasih. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ini jawaban dari Mas Direktur langsung ya. Nah ini ada pertanyaan dari Adista Vita. Halo Ibu Nunu, saya Vita dari Wonosobo. Halo juga Ibu Vita. Mohon bertanya Bu terkait lokasi preferensi pengabdian. Apakah itu berhubungan dengan lokasi praktek mengajar atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Nah ini gantian saya yang menjawab. Tadi kan preferensi pengabdian sudah dijawab oleh Mas Direktur. Nah, informasi preferensi lokasi pengabdian akan sangat berpengaruh pada lokasi perkuliahan PPG teman-teman nanti, di mana dalam perkuliahan tersebut dan akan ada praktek mengajar, yaitu mata kuliah PPL. Jika memilih preferensinya di Jawa Tengah, maka kuliahnya di kampus-kampus Jawa Tengah. Jika memilih preferensi di Kalimantan Tengah, maka nanti di Universitas Palangkaraya, kurang lebih seperti itu, atau universitas lain yang ada di preferensi tempat. Itu kan ya Mas ya? Siap, ya. Ya. Pertanyaannya, apakah ada PPG kategori khusus bagi lulusan guru penggerak seperti tahun 2023? Nah ini, informasi penting bagi para guru penggerak di seluruh Indonesia yang belum sertifikasi pendidik. Jadi, untuk guru penggerak, untuk lulusan PLPG yang belum berhasil mendapat sertifikat pendidik, maka tahun ini mendapatkan kesempatan PPG khusus. Jadi mendapatkan pengakuan ya, dari pengakuan lebih besar pada SKS-nya bagi dua kategori yang tadi saya sebut,
untuk ikut PPG di tahun 2024. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Tentu kami ingin keaktifan Bapak Ibu dalam terus mengecek dan mendaftar. Baik, kita lanjut nih pertanyaan untuk Mas Direktur nih. Dari Hendrik 4430. Pertanyaannya, PPG Praja berbayar enggak, Mas? Untuk saat ini masih RP 0 rupiah gitu Jen, Oh, jadi beasiswa penuh ya? masih Dari dibiayai oleh APDB? negara. Betul. Oh, luar biasa ini. Namun ini berhati-hati apabila nanti supply and demand itu meningkat dalam Ya, hukum ekonomi, harga pasti naik Bu Jen. ya. Nah, ketika sudah banyak persaingan, maka akan ada harga yang memang harus dibayarkan. Artinya, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang memang sudah lulus kuliah S1, ini saat ini pendaftaran sedang dibuka, Bu Dian. Ya, Nah, bagi yang sudah lulus, terutama dari pendidikan, segera manfaatkan kesempatan di tahun ini, karena RP 0 rupiah itu belum tentu akan berlanjut, Bu. Ya, ya. Jadi sebenarnya itu kalau dirupiahkan itu lumayan besar ya, biasanya diberikan oleh PDP. Kurang lebih untuk kuliah 2 semester itu hampir sama dengan S2 loh, 17 juta, ya. ya kan? Nominalnya 17 juta, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan kami juga ingin uang negara yang sudah dipakai belajar oleh para bapak ibu guru, calon guru itu benar-benar bermanfaat dengan menjadi guru. Oleh karena itu, kami menambahkan preferensi pengabdian agar yang mendapatkan beasiswa benar-benar memanfaatkan ilmunya untuk mendidik anak-anak bangsa. Karena beasiswanya tidak kecil, 17 juta untuk 2 semester. Jadi satu semester hampir 8,5 ya, 8,5 juta loh, besar sekali. Dari Mas Refki Irawan, pertanyaannya, saya sudah pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Tapi kenapa sampai sekarang belum keluar hasil pretestnya, Bu? Nah, nih, bagi Mas Refki Irawan dan Bapak Ibu guru yang lainnya, yang sudah mengikuti pretest PPG atau yang sudah mengikuti seleksi akademik PPG tahun sebelumnya, bukan hanya tahun 2023 ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya, artinya sudah terdata sebagai antrian PPG Dajab tahun 2024. Bapak Ibu yang tadi saya sebut bagian dari 600.000 yang akan terpanggil untuk ikut PPG tahun ini. Silakan siap-siap dan tunggu informasi PPG Dajab tahun 2024 yang segera akan rilis dalam waktu dekat. Sabar ya, pokoknya yang sudah ikut pretest, yang sudah belum diumumkan hasilnya, itu adalah bagian dari antrian PPG Dajab tahun 2024. Mohon izin bertanya, untuk kriteria yang diutamakan seperti apa sih PPG Dajab dan berapa kuotanya Ibu untuk tahun ini? Apa Mas kriterianya? Izin Bu, ini untuk itu tidak ada kuota Bu Dijen untuk dalam jabatan. Ya. Semua guru yang telah S1 selesai administrasi, seleksi administrasi dan Yang ada di dalam yang ada dalam Dapodik sampai Dapodik, tahun 2023 aktif ya. pembelajaran 2003 2024 Aktif, begitu. pokoknya aktif di Ya, Dapodik. langsung buka SIM PKB untuk dapat mengikuti. Tuh kan, nggak ada kuota. Itu yang ngomong Mas Dilo ya, nggak ada kuota nih Bapak Ibu. Pokoknya siapa saja yang memenuhi syarat akan dipanggil. Dan Berapa sih kemampuan kita untuk mempertigakan guru-guru itu? sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya kan kisarannya sekitar 40.000 60.000 Iya. gitu ya. Namun kemampuan kali ini kita membuat sampai dengan 800.000 Tuh 800.000 nih. untuk penganggaran. Ya. Untuk kapasitas kemampuan IT itu sampai dengan 1.200.000. Nih Bapak Ibu, kabar gembira dari Mas Direktur dan semua tim yang sekarang ada di sini juga nih membersamai kita. Jadi sekarang nggak ada kuota lagi. Kami sudah menyiapkan belajar mandiri menggunakan platform. Kemampuan kapasitas teknologi kita sampai 1,2 juta. Tapi kemampuan anggaran tahun ini hingga 800.000. Jadi ayo siapa saja yang ada kriteria-kriteria yang syarat administrasi saja itu bisa ikut PPG Prajab tahun ini. Dan tentu kami ingin meskipun belajar mandiri nantinya Bapak Ibu benar-benar belajar modul ya. Modulnya hanya 3 yang harus dipelajari. Dengan belajar modul itu Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan ujiannya. Begitu kan ya Mas? Betul. Yang nanti kriteria kelulusannya hanya dari uji kompetensinya maupun UP-nya. Apalagi menambahkan itu semangat. Gimana? Jadi karena mungkin biasanya ada kuota dan pemanggilan gitu, banyak guru-guru yang
misalnya masih muda atau TMT-nya masih rendah, Ya, merasa oh paling nanti saya dipanggilnya suatu saat nanti, ya. utama kan senior. Nah, Hmm. untuk kali ini bagi seluruh individu, baik negeri, swasta, baik tua, muda, yang tidak punya NUPTK sekalipun, asalkan dia terdaftar di Dapodik, jangan nunggu panggilan. Kita justru menunggu rekan-rekan semua, rekan-rekan guru untuk mendaftarkan dirinya dan siap untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Ya. Maaf Bu, bagaimana dengan PNS TMT tahun 2020 yang belum pernah kejaring pretest? Nah, bagi yang belum pernah kejaring pretest, PNS TMT tahun 2020, silahkan mengikuti seleksi PPG Jajab tahun 2024. Tunggu informasi dan jadwal tata cara akan diinfokan dalam laman PPG. Jadi ini adalah laman yang wajib Bapak Ibu Guru terus pantau. Ini yang dimaksudkan seleksi di sini seleksi administrasi, Bu ya. Iya, seleksi Bukan hanya administrasi. bukan pretest. Ya, nanti nggak ada lagi seleksi pretest nih Bapak Ibu, seleksi administrasi. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Riani T. Riani T. Bu, Bu kita berijazah pendidikan matematika dan lulus P3K guru kelas. Apakah wajib kuliah penyetaraan dulu agar bisa ikut PPG dalam jabatan? Mungkin maksudnya penyetaraan dalam bidang ini Bidangnya ya, guru kelas ya. Nggak perlu. Jadi kalau sudah lulus P3K guru kelas, ya sudah nanti akan menjadi guru kelas kan? Betul. Pengalaman mengajarnya itu sudah Iya. sangat diakui. Ya. Pertanyaannya adalah apakah lulusan PPG Prajabatan yang belum lulus P3K tahun lalu apakah masih diperhatikan, Bu? Bagaimana kelanjutan kami sedihnya? Pertanyaannya ya. Saya tambah sedihnya. Nah, bagi teman-teman lulusan tahun lalu PPG Prajabatan yang belum lulus P3K tetap masuk dalam database kami. Untuk pembukaan seleksi ASN P3K tahun ini kami perhitungkan menjadi priorisasi. Teman-teman lulusan bisa mengikuti seleksi sesuai dengan formasi yang nantinya tersedia pada aplikasi pendaftaran. Dan kemudian jangan takut teman-teman untuk memilih formasi di daerah di luar domisili yang kebutuhan gurunya banyak. Intinya kan Bapak Ibu akan terus dapat afirmasi ya, sertifikasinya 100%. Jadi terus tetap semangat Bapak Ibu Mas Mbak yang sudah lulus PPG, tapi waktu itu tentu karena tidak mau mengajar di tempat yang lebih jauh, memilih untuk bersaing dengan teman-teman di satu lokasi sehingga Bapak Ibu belum lulus. Menambahkan itu tadi yang mengenai SNP3K, Bu Jijan. Ya. Jadi ini bukan masalah perhatian, namun ini menjadi kewajiban kita di kementerian untuk bisa menyalurkan tenaga ke satuan-satuan pendidikan yang membutuhkan. Itu pertama. Yang kedua, Ya. mekanismenya bagi individu lulusan PPG Prajabatan itu tinggal menghubungi koordinator sesama siswa. Jadi masing-masing angkatan itu punya, kita tunjuk satu koordinator di setiap LPTK, Bu Jijan. Oh gitu. Satu koordinator itu sudah kita bebankan kewajiban, baik yang sudah lulus ASN P3K ataupun yang belum, dia tetap harus memperhatikan teman-teman angkatannya sampai dengan keserapan 100%. Ya. Nah, koordinator itu sering kita undang kemari untuk selalu koordinasi terkait data-data mana yang masih tercecer. Ya. Segera hubungi koordinatornya, laporkan saat ini ada di domisili mana, dan selalu akan kita matchkan dengan formasi ASN P3K di tahun 2024. Ya, sampai bertemu kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari saya juga. Ya, shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu.